Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Wake Up Dead Man. Film ini rilis tahun 2025, merupakan sequel ketiga dari Knives Out, melanjutkan cerita detektif bernama Benoit Blanc yang kali ini akan memecahkan kasus pembunuhan di sebuah gereja dengan cara yang sangat brilian. Untuk sahabat semua yang belum nonton sequel sebelumnya, silahkan tonton videonya terlebih dulu, linknya ada di pojok kanan atas. Kalau udah, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Hard to know where to start. To tell the story of the Good Friday murder 9 months ago when this asshole... Di awal kisah di sebuah gereja, seorang pastor bernama Jude lepas kontrol saat seseorang berbicara padanya tentang sesuatu yang tidak mengenakan hati. Setelah itu, Jude disidang oleh para petinggi gereja atas perbuatannya, sob. Jude mengatakan dulu dirinya adalah seorang petinju. Namun karena sebuah insiden, Jude berhenti dan memutuskan menjadi pastor untuk menebus semua kesalahannya. Jude juga meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Pria itu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, dan Jude refleks memukulnya hingga rahangnya patah. Jude meminta kesempatan sekali lagi untuk mengabdikan diri ke gereja ini, dan Jude tidak akan pernah mengulanginya lagi. Pria ini adalah Langstrom menemui Jude dan memberikan sebuah kesempatan untuk Jude, namun tidak di tempat ini. Jude akan diutus ke sebuah paroki kecil di Chimney Rock. Di sana hanya ada satu pastor yang bernama Weeks, dan Jude akan menjadi pastor pembantu di tempat itu. Namun Langstrom menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah tugas yang mudah. Di tempat itu memiliki masa lalu yang kelam, dan Langstrom sendiri tidak terlalu suka dengan Weeks karena baginya Weeks adalah orang yang cukup brengsek. Namun biar bagaimanapun, Weeks memiliki pengikut setia yang selalu mendukung setiap keputusannya. Beberapa waktu kemudian Jude datang ke Chimney Rock Shop. Saat masuk gereja, Jude langsung dikejutkan bahwa di gereja ini tidak ada salib yang terpasang di dinding. Lalu seorang pastor datang, yaitu Weeks. Dia berterus terang bertanya, apakah kamu datang ke sini untuk mengambil alih gereja ini? Jude mengatakan tidak. Dia hanya diutus untuk menjadi pastor pembantu Weeks di tempat ini. Lalu seorang perempuan bernama Martha menghampiri mereka. Martha adalah seorang pembantu gereja yang sudah bekerja di gereja ini sejak dia masih kecil. Weeks mengatakan jika Jude diutus oleh Langstrom, maka pasti ada suatu tujuan yang Langstrom rencanakan. Karena Weeks kenal siapa Langstrom dan sangat tahu siapa dia. Di hari pertama, Weeks langsung meminta Jude untuk menerima pengakuan dosanya, sob. Weeks menceritakan dosa yang dilakukannya dalam seminggu terakhir. Dan dari pengakuannya, Jude merasa apa yang Langstrom katakan tentang Weeks benar adanya. Weeks adalah seseorang yang brengsek. Seminggu berada di tempat ini, Jude mulai terbiasa dan mulai betah. Selain Martha, ada satu lagi yang bekerja menjadi penjaga taman di gereja ini bernama Sam. Sam mengatakan dulu dirinya adalah seorang pemabuk berat. Namun Weeks menguatkannya, dan sampai detik ini Sam tidak pernah mengkonsumsi alkohol lagi. Dan Sam juga memberitahu bahwa selain Weeks, Martha menjadi malaikat baginya. Tanpa Martha, Sam tidak akan betah berada di tempat ini. Martha bertugas mengurus semua urusan gereja, mengurus pembukuan, sumbangan, dan mengarsipkan semuanya. Mencuci jubah Weeks, menyediakan perlengkapan, dan semua kebutuhan dialah yang menyediakannya. Dan Martha tahu semua aib yang tersembunyi di gereja ini. Kubah ini adalah sebuah makam kakek Weeks yang bernama Prentice. Dialah yang mendirikan gereja di sini. Saya memberitahu bahwa makam ini didesain khusus dan memiliki satu pintu. Butuh alat khusus untuk membukanya dari luar. Namun jika dari dalam, maka hanya butuh satu sentuhan, pintu ini akan terbuka. Martha mengatakan anak-anak iseng yang menodai makam ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak bisa menghargai orang yang sudah mendirikan gereja di tempat ini. Kembali ke gereja, Jude mengukur dinding dan memiliki inisiatif untuk membuat salib dari kayu. Karena dirinya bisa membuatnya. Namun Weeks melarangnya dan mengatakan itu tidak perlu. Karena memasangnya hanya akan mengingatkan semua orang tentang kisah PSK di masa lalu. Karena penasaran, Jude bertanya ke Martha siapa PSK yang dibicarakan oleh Weeks.
Martha mengatakan perempuan itu adalah ibu Weeks yang bernama Grace. When Prentice founded this church with a daughter, Grace was always a bad, loved her clothes and her Fancy brands. as a teenager. She was soon pregnant. Saat Prentice menjadi pastor dan mendirikan gereja ini, dia merupakan seorang duda dan memiliki seorang putri yaitu Grace. Namun Grace bukanlah perempuan yang baik. Dia bandel dan tidak bisa diatur. Dia juga suka barang mewah dan selalu memakai pakaian terbuka. Sangat bertentangan dengan ajaran Prentice. Selama hidup diketahui bahwa Prentice menyimpan banyak harta di bank, dan Prentice akan mewariskannya ke Grace asalkan Grace tidak pergi darinya. Dia melakukan itu untuk melindungi cucunya yaitu Weeks, dan selama itu Grace hanya menunggu kematian ayahnya. Prentice pernah mengatakan ke Martha saat Martha masih kecil, kekayaan Prentice sesungguhnya disebut buah Hawa. Prentice yakin buah Hawa akan membawa kehancuran bagi siapa saja yang melihatnya, dan Prentice bertekad melindungi orang-orang yang dicintainya dari pengaruh buah Hawa. Hingga waktunya tiba, Martha melihat Prentice menemui ajalnya tepat di atas altar gereja. Setelah kematian Prentice, Grace langsung menemui pengacaranya dan menanyakan warisan ayahnya. Pengacara mengatakan Grace memang menjadi ahli waris semua kekayaan Prentice. Namun rekening bank ternyata tidak ada sesen pun uang. Satu-satunya peninggalan Prentice hanyalah sebuah patung kecil. Prentice menyumbangkan semua harta miliknya untuk orang-orang miskin. Itulah yang selama ini diyakini oleh orang-orang. Mendapati hal ini, Grace marah besar. Dia mendatangi gereja dan melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya dengan menghancurkan gereja. In a demonic ray defiled place. Just evil. Malam itu, Martha kecil menghampiri Grace dan mengatakan dosamu akan diampuni. Lalu Grace menyerang Martha dengan membabi buta sop. Untung saja polisi datang tepat waktu dan menghentikan Grace. Jika tidak, kemungkinan Martha sudah tewas dibunuh. Setelah itu Grace meninggal dunia di depan makam ayahnya, entah apa penyebabnya. Namun yang Martha yakini dia mendapat hukuman karena telah merusak gereja. Semakin lama Jude berada di sini, semakin dia menyadari ada yang aneh dengan cara Weeks berkhutbah. Dan hanya beberapa jemaat yang bisa bertahan mendengarkan khutbah dari Weeks. Mulai dari sini kita akan diperkenalkan lebih banyak karakter sob. Jadi perhatikan. Perempuan ini adalah Vera, seorang pengacara setempat. Diketahui bahwa ayah Vera adalah seorang pengacara dan teman minum Weeks. Vera melanjutkan pekerjaan ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia dan rumah ini menjadi warisannya, sehingga Vera tidak pergi dari tempat ini. Pria ini adalah Draven, anak angkat Vera. Dia beberapa kali gagal masuk politik dan sekarang fokus dengan dunia internet untuk menunjang karir politiknya. Namun ternyata hubungan mereka tidak sebaik yang terlihat sob. Saat Vera masih muda, ayahnya tiba-tiba pulang ke rumah membawa Draven dan menjadikan Draven sebagai anak angkat. Vera tidak setuju dengan keputusan ayahnya, namun dirinya tidak bisa menolak. Draven menceritakan bahwa dirinya sudah menempuh banyak cara untuk karir politiknya. Namun sampai detik ini dia masih belum bisa menembus partai politik. Jude menyarankan agar Draven kembali ke dasar, mempelajari bagaimana mengilhami orang agar Draven bisa mendapat pendukung yang tulus dan satu tujuan. Yang berikutnya adalah Dr. Ned. Inti hidupnya adalah istrinya. Namun sejak istrinya meninggalkannya, kehidupan Ned menjadi kacau balau. Ned mengatakan bahwa istrinya pergi 2 minggu yang lalu dan membawa anak-anak pindah ke kota. Dan sekarang Ned menjadi pecandu alkohol. Di sampingnya ada seorang pria bernama Ross. Dia seorang penulis fiksi ilmiah. 10 tahun yang lalu, Ross pindah ke sini dari New York, berkenalan dengan Weeks di gereja, dan katanya setelah mengenal Weeks dirinya memiliki kekuatan. Namun selama ini buku yang Ross tulis selalu ditolak oleh penerbit sob. Hingga selama setahun terakhir, Ross memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang Pastor Weeks, dan dia berharap buku ini akan merubah hidupnya. Perempuan ini adalah Simon. Dia baru saja pindah dari kota. Simon memiliki penyakit yang mengharuskannya selalu berada di kursi roda. Sebelumnya, Simon adalah pemain selo kelas dunia. Namun 5 tahun yang lalu dia pensiun karena masalah kesehatan. Dan Simon berada di sini karena meyakini Weeks bisa menyembuhkan penyakitnya.
Simon juga mengatakan bahwa Wicks memberikan kekuatan untuk memiliki harapan. Hal ini belum pernah Simon rasakan sebelumnya. Itulah sebabnya Simon pindah ke sini. Kelompok inti dari Wicks dijaga ketat bagaikan pejuang. Daya pikat Wicks diakui memang sangat kuat. Namun bagi Jude metodenya tidak layak untuk dijalankan di gereja. Setiap minggu Wicks mencari orang baru dengan cara berceramah di atas mimbar. Bagi orang awam, ceramahnya dirasa tidak pantas dan radikal, membakar emosi dan menggelitik jiwa. Para jemaat yang tidak kuat mendengar ceramah Wicks akan pergi dari gereja tersebut. Namun ada beberapa jemaat yang malah mendapat kekuatan dari ceramah Wicks dan bertahan di tempat duduk hingga ceramah selesai. Dan orang-orang inilah yang menjadi pengikut setia Wicks. Beginilah Wicks mencari orang-orang yang memiliki tujuan sama dengannya. Jude tidak cocok dengan metode yang digunakan oleh Wicks. Lalu Jude menawarkan metode baru ke para pengikut Wicks. Dia mengundang semua jemaat di sebuah rumah. Jude menceritakan saat dirinya masih muda, Jude adalah seorang petinju. Namun pada salah satu pertandingan Jude membunuh orang di atas ring. Dan dari kejadian itu Jude memutuskan untuk pensiun. Martha to the point bertanya di mana Wicks. Jude mengatakan nanti dirinya akan memberitahu Wicks tentang pertemuan ini. Mendapati hal ini mereka semua marah sob. Mereka mau datang ke tempat ini karena mengira ada Wicks. Namun ternyata ini adalah acara Jude sendiri. Dan mereka mengira Jude melakukan kudeta terhadap Wicks. No, but I thought we could just talk and start. Of course, I'll tell him. You'll tell him? You'll simple future tense, meaning you have... Why wouldn't you tell him? Prayer meeting. It's not. That's literally what it is. It isn't a secret anymore now. He says, what the holy... Father, I came because Only he didn't use the word. This is a church function. Can I see that? I think. Thank you, Osiris. Sorry, Father. I don't want to piss him off. Nice try, guy. I'm probably gonna post this. Mereka semua pergi karena tidak mau membuat Wicks marah. Draven juga mengatakan dirinya akan mengunggah video ini di internet dan akan tetap melakukannya walaupun Jude melarangnya. Martha mengatakan bahwa Jude orang baru di tempat ini namun sudah berani melakukan kudeta. Jude menegaskan dirinya tidak melakukan kudeta. Lalu Jude berterus terang mengatakan semua orang yang ada di sini terlihat takut dengan Wicks. Jude menantang Martha untuk masuk ke gereja dan mengakui dosa terdalam kepada Wicks. Apakah Martha berani melakukannya? Beberapa waktu kemudian Martha benar-benar masuk ke dalam bilik pengakuan dosa. Setelah itu Wicks keluar dari bilik dan terlihat seperti orang yang sangat shock. Lama-kelamaan Jude tidak bisa menahan unek-uneknya sob. Dia menemui Wicks dan sengaja mengakui dosa yang dia lakukan minggu ini. Jude mengatakan dirinya sudah memeriksa semua arsip yang Martha buat. Dan Jude tahu semua kegiatan di gereja ini. Dalam waktu 9 bulan terakhir, Jude melihat bagaimana Wicks mengurus jemaat dan cara Wicks melakukannya tidak sesuai. Dr. Ned harusnya memaafkan hidupnya dan terus melanjutkan hidup dengan benar. Namun selama ini dia menjadi orang yang berantakan karena Wicks mendukung apa yang dia lakukan. Rose dulu adalah seorang penulis yang lucu dan bersemangat. Namun sekarang di pikirannya hanya ada kemarahan dan protek terhadap dunia luar. Dan Simon juga tahu dia memberikan uang besar ke gereja ini. Wicks membuat Simon salah sangka dia memberikan uang besar setiap bulan ke gereja ini agar bisa sembuh, padahal bukan itu yang gereja maksud. Draven saat ini membuat kanal YouTube berisi semua ceramah dan aktivitas Wicks. Dan hal itu tidak layak untuk dipublikasikan. Namun Wicks malah memperbolehkannya. Berita sudah menyebar luas dan saat ini setiap minggu hanya ada beberapa jemaat tetap yang hatinya makin mengeras hari demi harinya. Tidak ada jemaat baru yang betah berada di gereja ini. Dan hal ini membuat Jude tidak suka. Lalu tiba-tiba Wicks memukul Jude hingga jatuh sob. Right now, you're dangerous if you weren't, I'd see you. And again, I'm the... Stay there! Stay there! Yeah, good. Yes! Anger lets us fight back. Take round we've lost. Hingga pada suatu momen Jude bangkit dan bertahan. Wicks mengatakan seperti itulah dunia bekerja. Sebanyak apapun masalahnya, manusia harus kuat berdiri melawan karena dunia ini ingin menghancurkan manusia itu sendiri. Dan Wicks mengatakan kasih sayang Jude tentang dunia ini adalah versi yang sangat lemah. Anak muda cengengesan dari kota seperti Jude tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya penderitaan yang sesungguhnya. Secara diam-diam ternyata Draven merekam percakapan mereka sob. Beberapa waktu kemudian Jude mendapati para jemaat berkumpul di sebuah rumah.
Dan ternyata Weeks mengumpulkan semua orang dan marah ke mereka karena berencana membuat kudeta dengan Jude. Jude mencoba masuk namun Weeks mengusirnya. Dan terlihat Weeks benar-benar sangat marah. Jude menyadari bahwa ini adalah langkah terakhir yang Weeks buat, yaitu perang terbuka dengan Jude. Jude datang ke sebuah bar untuk minum. Dia melihat patung kepala serigala di atas lampu bar. Karena patung terlepas dari lampu, Jude membawanya pulang naik sepeda. Entah apa yang ada di dalam pikiran Jude saat sampai di depan gereja, Jude melemparkan kepala patung serigala tersebut ke dalam gereja. Dan terdengar suara kaca pecah. Secara kebetulan Sam melihat hal tersebut. Namun Sam tidak melihat jelas siapa yang ada di atas sepeda. Lalu tibalah Jumat Agung. Ibadah dilaksanakan pukul 15.00. Yang datang hanyalah jemaat seperti biasanya. Di momen ini terasa sekali suasana tegang yang sangat mencekam keluar dari mulut Weeks. Marahnya bukan sesuatu yang terencana, melainkan seperti alami dan berbeda dari biasanya. Setelah beberapa waktu ceramah, Weeks biasanya beristirahat di balik sebuah ruangan untuk mengumpulkan energi. Dan Jude akan melanjutkan proses ibadah. Namun di hari itu sesuatu tak terduga terjadi, Sob. Rejoin and take cross on which hung the world. Monsignor. What's wrong? Jefferson? Terdengar suara Weeks jatuh dan Jude melihat Weeks terlungkup di ruangan itu. Pelan-pelan Jude menghampirinya. Satu persatu jemaat mendekatinya. Jude mendapati tubuh Weeks berdarah dan terdapat patung kepala serigala di punggungnya. Saat Jude akan mengambil kepala serigala itu, Dr. Ned melarangnya. Menyentuh benda itu akan merusak sidik jari. Tiba-tiba Martha berteriak histeris yang membuat semua orang kaget. Dia mengatakan iblis telah membunuhnya. Saat Ned mengambil benda itu, ternyata kepala serigala itu sudah dimodifikasi dan terdapat pisau yang menembus tulang belakang Weeks. Ambulan datang dan Weeks dinyatakan meninggal dunia di tempat. Saat Jude bergabung bersama yang lain di depan gereja, polisi baru datang. Dan kasus ini mengundang perhatian kepala polisi, yaitu Geraldine. Semua orang yang ada di dalam gereja diinterogasi satu persatu, Sob. Geraldine mendapat laporan bahwa malam sebelumnya Jude menyimpan patung kepala serigala dan melemparkannya dengan sengaja ke gereja. Dan diketahui bahwa Jude adalah satu-satunya orang yang sangat membenci Weeks. Jude menegaskan dirinya tidak membencinya. Hanya saja Jude tidak suka bagaimana metode yang Weeks lakukan di gereja. Geraldine juga menunjukkan rekaman yang beredar di internet di mana Jude bersumpah akan menyingkirkan Weeks. Dan itu adalah potongan rekaman yang diambil oleh Draven beberapa waktu sebelumnya. Entah apa tujuannya, yang jelas Draven membuat semua ini makin memburuk dengan unggahan videonya. Di setiap ruangan, polisi menginterogasi satu persatu saksi mata untuk mendapatkan petunjuk. Dalam hati Jude mengatakan dirinya senang Weeks sudah tiada lagi. Namun Jude tidak membunuhnya. Lalu seorang pria datang ke gereja dan pria ini adalah Benoit Blanc. Untuk sahabat yang sudah nonton sequel sebelumnya pasti tahu siapa Benoit Blanc. Dia adalah seorang detektif terhebat yang pernah ada. Di momen ini Jude tidak tahu bahwa Blanc adalah detektif. Yang dia tahu, Blanc hanyalah pengunjung gereja. Dan Blanc memanfaatkan momen ini untuk mencari informasi dari Jude. Jude menangis dan menceritakan semuanya ke Blanc. Namun belum selesai Jude berbicara, Geraldine datang memotong pembicaraan. Jude menghentikan ceritanya dan bertanya siapa kamu sebenarnya. Blanc meminta maaf karena tidak memberitahukan sebelumnya. Dia mengatakan dirinya adalah seorang detektif yang tertarik dengan kasus ini. Blanc juga menegaskan dirinya bekerja sendiri. Polisi bukan bagian dari pekerjaannya. Dan Blanc datang ke sini untuk menolong Jude. Saat ini Jude menjadi salah satu tersangka dan jika Jude mau menemani Blanc melakukan investigasi, maka Jude berada dalam posisi unik. You haven't slept all. Been out a door on your knees in prayer. What I see was an innocent tormented back. Let me help you. And I saw mother. Were you the guy that they caught with the photo? You were on The View. Speed rapidly. The goings on here. Geraldine has grace traced the murder weapon. You are in a... Blanc membawa Jude ke ruang autopsi, Sob. Melihat mayat, Jude mengatakan dirinya tidak bisa berada di sini dan ingin kembali.
Geraldine juga tidak setuju Blank membawa Jude menjadi teman investigasinya, karena Jude saat ini menjadi salah satu tersangka pembunuhan Weeks. Blank menegaskan jika Jude ingin tetap menjadi pastor, maka Jude harus melewati ini semua, ikut memecahkan kasus dan mencari kebenarannya. Jude mengatakan jika dirinya bisa membantu mencari pelakunya, maka akan Jude lakukan. Dan Jude menegaskan bukan Jude yang membunuhnya. Setelah itu mereka mendatangi bar yang malam itu Jude datangi. Pemilik bar bernama Nikolai. Dia mengatakan bahwa kepala serigala itu adalah hiasan lampu antik yang ada di tempat ini. Namun awalnya berwarna putih bukan merah. Nikolai juga menunjukkan foto lama di mana kepala serigala itu masih terpasang dan di dalam foto tersebut juga terlihat Dr. Ned. Jude memberitahu malam itu Jude melempar kepala serigala ke gereja. Dan pagi harinya Martha mendapati pecahan kaca di gereja namun tidak menemukan benda ini di sana. Blank mendapati ada sesuatu yang aneh di dalam foto. Do you see that? Yeah. Ternyata ada sebuah tas yang sama dengan foto di bawah kursi. Dan itu adalah tas milik Dr. Ned. Ned marah ke Jude dan menduga Jude lah yang membunuh Weeks. Saat kembali ke gereja, Blank melihat Sam sedang membuat peti mati untuk Weeks. Geraldine berterima kasih ke Blank karena sudah mau datang ke tempat ini membantu polisi. Blank mengatakan bahwa kasus pembunuhan seperti ini belum pernah dia temui sebelumnya dan merupakan contoh klasik kasus kejahatan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Namun Blank percaya semua bisa dipecahkan dengan logika dan akan ada momen skakmat untuk penjahat yang menjadi musuh Blank. Blank mengeluarkan sebuah buku berjudul The Hollow Man. Dia mengatakan bahwa pelaku terinspirasi dari buku ini dan mencontoh bagaimana cara melakukan kejahatan. Tiba-tiba Jude mengingat sesuatu, dia menunjukkan sebuah daftar peminjam buku The Hollow Man di meja arsip Martha. Ternyata semua jemaat ada di dalam daftar tersebut. Blank memiliki teori bahwa pelaku meniru kejahatan misteri di balik pintu terkunci. Lalu mereka kembali ke gereja dan melakukan penyelidikan di TKP. Di sisi lain terlihat Martha mengintip apa yang mereka lakukan, dan Martha tidak suka dengan hal itu. Blank menjelaskan ada 3 teori awal. Yang pertama, pisau yang menancap di tubuh Weeks dikendalikan oleh robot otomatis. Namun Jude mengatakan dirinya tidak melihat robot otomatis menembakkan pisau itu ke tubuh Weeks. Kemungkinan kedua adalah Weeks dibunuh saat berada di dalam ruangan oleh seseorang atau sesuatu. Jude mengatakan itu juga tidak mungkin. Jude melihat dengan mata kepala sendiri Weeks masuk ke ruangan itu dengan tenang dan tidak bersuara sama sekali. Kemungkinan ketiga, Weeks dibunuh di dalam ruangan oleh sebuah alat kendali jarak jauh. Namun setelah Blank memeriksa ruangan itu, dia tidak mendapati apapun sob. Artinya 3 teori ini tidak berlaku di kasus ini. Jude mengatakan bahwa Weeks jatuh telungkup dan suaranya terdengar oleh semua jemaat yang datang hari itu. Apakah mungkin ruangan ini palsu sebelumnya? Geraldine mengatakan itu tidak mungkin. Anak buahnya pasti akan menemukannya jika memang sebelumnya ruangan ini palsu. Tidak ada yang ditemukan di tempat ini, hanya ada 2 helai benang berwarna merah. Lalu Martha tiba-tiba datang dan meminta Jude untuk mengusir mereka. Tempat ini adalah tempat sakral dan mereka tidak boleh melakukan penyelidikan seenaknya di tempat ini. Di momen ini Martha mengatakan bahwa Jude tidak diterima di tempat ini. Sejak awal Jude sudah membenci Weeks dan kedatangan Jude ke sini hanya membawa malapetaka bagi semuanya. Mendengar hal ini emosi Jude memuncak namun dia tetap menahannya sob. Dia datang ke rumah singgah dan memukul samsak milik Sam. Secara tidak sengaja Jude melihat Sam melihat tayangan baseball di TV. Lalu Jude mendapat pandangan baru tentang remote jarak jauh. Sam mengatakan dirinya tidak melihat pertandingan di hari Jumat. Maka dari itu Sam merekamnya. Lalu Jude membawa rekaman ini ke kantor polisi. Jika memang pisau itu dikendalikan dari jarak jauh, maka sinyalnya akan mengganggu sinyal tayangan TV. Lalu polisi mencoba memutar rekaman gereja dan rekaman yang Sam buat. Di video Sam memang ada waktu beberapa detik gangguan. Namun gangguan itu terjadi saat Jude akan masuk ke dalam ruangan. Hal ini mematahkan teori jika pisaunya digerakkan oleh remote pengendali jarak jauh. Jude bertanya ke Blank bagaimana menurutmu. Blank mengatakan bahwa ini semua mustahil dilakukan. Dan sampai saat ini Blank masih belum menemukan jawabannya. Hal ini membuat Jude sedikit kecewa sob.
Diketahui bahwa Jude sudah tidak tidur seharian penuh. Blank tahu Jude kelelahan dan Blank mengantarnya pulang. Saat sampai di rumah, Blank mengatakan dirinya sengaja berbicara seperti itu di depan polisi agar mereka tidak tahu apa yang Blank pikirkan. Blank menegaskan semua ini bukan sesuatu yang mustahil dan Blank bisa memecahkannya dan membuat semuanya masuk akal. Lalu Blank menyuruh Jude menulis cerita versi Jude sendiri dengan sangat teliti dan benar. Setiap detail harus dicantumkan karena ini semua akan menuntun kita pada pelakunya. Setelah beberapa waktu Blank membaca cerita versi Jude, dia sedikit marah membacanya sob. Ternyata ada sesuatu yang Jude tutupi dari penyelidikan polisi. Blank menegaskan apa yang dilakukan Jude akan semakin membuat Jude menjadi tersangka satu-satunya. Why'd you do it? Better question is, why'd I think I could lie? You didn't lie. I knew the dishonest part out loud. When I joined the others out, we're just arriving. Join the others outside. You stayed inside. Beberapa waktu sebelum polisi datang, Jude menjadi satu-satunya orang yang ada di dalam gereja tanpa pengawasan. Dan ini tidak disebutkan di laporan polisi. Blank bertanya apa yang sebenarnya kamu lakukan. Saat Jude masuk ke dalam ruangan Weeks, dia mendapati sebuah botol minuman keras di dalamnya. Dan Jude sengaja menutupinya dengan menyembunyikannya di balik pintu. Jude melakukan ini bukan untuk melindungi Weeks, namun dia melakukan ini agar tidak ada orang yang kecewa. Sam adalah satu-satunya orang yang sembuh dari alkohol berkat Weeks. Apa jadinya jika Sam tahu kalau Weeks juga seorang pecandu? Dan Jude melindungi hal ini dari media agar nama gereja ini tidak rusak. Setelah jasad dibawa keluar, Jude memanfaatkan waktu singkat itu untuk kembali ke ruangan mengambil botol minuman milik Weeks dan membawanya. Mendengar hal ini, Blank benar-benar marah sob. Dia mengatakan bahwa Jude saat ini secara tidak langsung melindungi pembunuh sebenarnya. Botol itu bisa menjadi petunjuk kuat yang menuntun polisi ke pelaku pembunuhan. Lalu Blank bertanya di mana botol tersebut. Jude mencarinya di kamar namun dia tidak menemukannya sob. Jude mengatakan kemungkinan seseorang membobol kamarnya dan mengambilnya. Karena waktu terus berjalan, Blank akan menanyai semua jemaat saat hadir di pemakaman secara bersamaan. Karena kecapean, Jude tertidur sob. Weeks memutar video khutbah terakhir Weeks. Betrayed, beaten, mocked, pierced, murdered. In a hole to be forgotten. Keesokan harinya makam Prentice dibuka dengan sebuah alat dan Weeks akan dimakamkan di sebelah kakeknya. Saat semua orang melihat Weeks untuk terakhir kalinya, Martha meminta waktu untuk membiarkan dia sendiri menemui Weeks. Di sisi lain, Blank mengawasi semua gerak-geri para pengikut Weeks. Jude melihat Martha mengatakan ke jasad Weeks, "Kamu akan bangkit lagi." Lalu Dr. Ned mendekati Martha dan menutup peti mati tersebut. Jude berniat membantunya sob. Namun Ned sudah menutup peti tersebut sebelum Jude melihat Weeks untuk terakhir kalinya. Mereka membawanya ke makam dan ditempatkan di samping makam Prentice. Setelah pemakaman selesai, seorang pria meminta tanda tangan Jude untuk bukti penyewaan alat membuka makam. Jude dan Blank mendatangi mereka di tempat pertemuan. Blank meminta semua orang menceritakan tentang apa yang terjadi pada pertemuan malam itu. Namun beberapa dari mereka tidak mau menceritakannya. Simon mengatakan bahwa Weeks adalah seorang penipu. Simon sudah memberikan semua uang ke gereja, namun Weeks tidak menepati janjinya menyembuhkan penyakit Simon. Simon merasa dirinya bodoh karena selama ini dia percaya dengan semua ucapan Weeks. Lalu Draven tiba-tiba mengatakan dirinya bersedia menceritakannya, dan Draven merekam semua pembicaraan malam itu. Dr. Ned dan semua orang melarang Draven untuk menceritakannya. Ned mengatakan pembicaraan malam itu tidak berhubungan dengan pembunuhan Weeks. Namun jika tersebar akan menghancurkan semua orang yang ada di tempat ini. Jude menutup pintu dan Blank mulai memutar video rekaman yang Draven ambil. Malam itu Weeks mengumpulkan semuanya dan mengatakan dirinya kecewa karena tahu mereka bekerja sama dengan Jude melakukan sebuah kudeta. Lalu Vera tiba-tiba mengatakan dirinya mendapat surat dari seorang rekan hukum keluarga di Brooklyn. Di surat itu dikatakan bahwa Draven adalah anak dari Weeks. Dan secara sengaja Weeks membuangnya dan menyuruh ayah Vera menjadikan Draven sebagai anak angkatnya. Selama ini Weeks tahu kalau Draven adalah anaknya. Vera bertanya siapa ibunya. Vera tidak terima dengan semua ini. Ayahnya dan Vera membesarkan Draven dari kecil sedangkan orang tua kandungnya berada di wilayah yang sama dan pura-pura tidak tahu.
bahkan bisa berdiri di atas mimbar tanpa rasa malu. Vera tidak bisa menahan amarahnya lagi sob. Dia mengatakan Weeks adalah seorang pria bajingan yang sangat munafik. Di momen ini Draven juga baru tahu pagi ini setelah Vera memberitahunya. Dan anehnya bukannya malu tapi Draven malah bangga memiliki ayah seperti Weeks. Vera mengatakan dirinya tidak mau lagi berada di komunitas ini. The boys club closed, you little idiot, and I raised you while you sat on your pulpit, hypocrite son of a bitch. Sai? Not until Vera told me. Sai is my son. From a loose woman of no, I knew for one night and have he is my heir. Going to know it. Lalu Ross mengatakan dirinya akan tetap mendukung Weeks apapun keputusannya. Baginya dunia ini adalah sebuah medan perang, kita butuh pejuang untuk bertempur. Dr. Ned juga tetap mendukung Weeks. Weeks tiba-tiba membuat pernyataan di mana Jumat depan adalah hari terakhirnya berkhutbah. Dan setelah itu dirinya tidak akan pernah muncul lagi di gereja. Namun sebelum Weeks pensiun, Weeks akan menghancurkan semua orang yang ada di tempat ini. Mendengar hal ini, Ross terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Weeks mengatakan bahwa Dr. Ned sangat berbahaya. Selama ini Ned mengkonsumsi alkohol bahkan saat dirinya bekerja di rumah sakit. Dan masyarakat harus tahu kelakuan Ned. Dewan medis juga harus tahu karena Ned tidak layak dipekerjakan di rumah sakit. Weeks juga memberitahu buku yang Ross tulis tentang Weeks mencoreng nama baik pelayanan Weeks ke gereja. Buku itu tidak boleh terbit dan harus dicegah. Vera adalah mimpi buruk bagi ayahnya. Dan Weeks sangat tahu akan hal itu. Dan untuk Simon, Weeks mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengobati seseorang yang tidak beriman. Simon menjelaskan dirinya sudah memberikan semua uang tabungannya untuk gereja, tapi Weeks mempermainkannya selama ini. Di hari-hari terakhir, Weeks sangat kecewa mendapati semuanya bertemu dengan Jude dan ingin melakukan kudeta. Lalu Jude datang dan ini adalah scene di mana Jude mendapati Weeks sangat marah. Setelah Jude pergi, Weeks menegaskan saat Minggu Paskah dan gereja dipenuhi orang kota, Weeks akan menceritakan semua kebusukan kalian di depan umum dan kalian akan hancur. Melihat rekaman ini, Jude benar-benar tidak percaya dengan apa yang Weeks katakan. Jude bertanya kenapa Weeks melakukan hal itu. Draven mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh ayahnya melakukan itu. Pagi hari saat Vera menunjukkan surat ke Draven, Draven segera pergi menemui Weeks dan memberitahu kalau Draven sudah tahu jika dirinya adalah anak dari Weeks. Dan pagi itu Weeks memeluknya sebagai seorang anak untuk pertama kali dalam hidupnya. Dan di momen itu Weeks menceritakan semuanya ke Draven. Sebenarnya Weeks sangat membenci para pengikutnya dan Weeks ingin keluar dari gereja ini. Draven mengatakan Weeks ingin pensiun karena telah menemukan harta peninggalan kakeknya. Vera mengatakan itu tidak mungkin karena harta Prentice sudah lama menghilang. Tidak ada yang tahu di mana Prentice menyembunyikannya. Draven memberitahu bahwa Weeks memiliki pesona di atas mimbar. Di gereja ini memang pengikut Weeks berkurang dan hanya itu-itu saja. Namun Draven yakin di internet Weeks akan mendapat banyak pengikut dan dengan kerjasama mereka berdua, Draven bisa menjadikan Weeks seorang pemimpin wilayah. Dan hal pertama yang harus Weeks lakukan adalah menyingkirkan para pengikutnya di sini. Mereka semua orang-orang yang tidak berguna. Jude benar-benar tidak menyangka Draven menyimpan dendam picik pada teman-temannya. Akibat perkataan Draven, mungkin seseorang dari mereka tidak suka dan membunuh Weeks. Blank bertanya tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh Prentice. Draven mengatakan secara teknis harta itu menjadi milik Draven karena Draven satu-satunya penerus Weeks. Namun Weeks tidak mengatakan di mana harta itu disimpan hingga Weeks meninggal dunia. Draven sudah mencari rekening milik Weeks dan semuanya kosong. Dan pagi ini Draven menyadari sesuatu. 50 tahun yang lalu, apa cara paling aman menyembunyikan 80 juta dolar? Vera mengatakan Swiss Bank. Tugas Draven sekarang adalah menemukan nomor rekening bank milik Prentice. Draven sudah mencoba memecahkan kode dari khotbah yang selalu Weeks bawa, namun ternyata itu bukan sebuah kode. Satu-satunya clue hanyalah buah hawa. Vera tidak peduli dengan semua omong kosong ini. Dia meminta Draven mengemasi barangnya dan segera pergi dari rumahnya. Di momen ini Draven juga memberikan pekerjaan baru untuk Blank. Dia akan membayar mahal Blank jika Blank berhasil menemukan nomor rekening yang disembunyikan Prentice di Swiss Bank. Namun Blank dengan tegas menolaknya sob. Setelah Draven pergi, mereka berdua segera kembali ke dalam. Mereka menyadari bahwa buah hawa adalah peninggalan Prentice terakhir dan Martha pernah menceritakannya. Blank dan Jude mencoba mencari petunjuk di patung tersebut.
Namun setelah dibongkar mereka tidak menemukan apapun sob. Jude bertanya jika harta yang ditinggalkan senilai 80 juta dolar dan tidak disimpan di Swiss Bank, lalu dalam bentuk apa harta ini ditinggalkan? Secara tidak sengaja Jude mendapati tanggal pemesanan alat pembuka makam salah. Di kertas tersebut tertulis pihak gereja memesan alat buka makam sehari sebelum kematian Weeks. Hal ini membuat mereka curiga siapa orang yang tahu Weeks akan meninggal. Lalu Blank menyuruh Jude menelpon pihak penyewaan alat. Oh, that's computer. Whoever called in that order. It's Father Job from Perpetual. Hello. Hi, Louise. A forklift to open a. Great. So I need to. Yeah. What I need to know, Louise. Right. So the reason I'm new, relatively new here. Father, Monsignor. he was Louise. preaching when I went and I got it. I am sorry that he... Jude bertanya tentang siapa yang memesan forklift untuk membuka makam. Mendapati yang telepon adalah seorang pastor, perempuan itu malah curhat sob. Dia menceritakan masalah yang sedang terjadi, mau tidak mau Jude harus mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan penerangan. Setelah beberapa waktu Blank menyadari sesuatu, lalu dia keluar dan terlihat Jude sedang mendoakan perempuan yang ada di telepon. Perempuan itu juga mengatakan yang menerima pesanan adalah suaminya dan dia akan bertanya dulu ke suaminya. Setelah mendapat jawaban, perempuan itu bilang akan menelpon Pastor Jude. Martha datang dan tiba-tiba Jude pergi dari tempat itu. Jude mengatakan ke Blank dirinya menyerah dan tidak mau lagi mengejar pelaku pembunuhan. Semua ini adalah permainan dan menjauhkan Jude dari gereja. Jude berkata akan menerima dan mengakui semuanya agar masalah selesai. Lalu suara sirine terdengar dan itu Geraldine yang ingin mendapat jawaban terbaru atas penyelidikan ini. Blank menyuruh Jude untuk pergi karena ini memang bukan permainan Jude. Blank akan tetap melanjutkan dan memecahkan kasus ini dan Jude bisa kembali mengabdi pada gereja. Geraldine bertanya di mana Jude. Blank mengatakan tidak tahu. Dia menunjukkan buku holomen dan Geraldine tahu siapa pembunuhnya. Geraldine melihat tayangan ulang dan menyadari bahwa orang pertama yang masuk dalam ruangan Weeks adalah Jude. Sebelum yang lain mendekat, Jude memiliki 7 detik waktu tanpa pengawasan. Dan waktu itu cukup untuk membunuh Weeks. Ditambah lagi, Jude adalah satu-satunya orang yang sangat membenci Weeks. Selama ini Blank sudah tahu siapa pelakunya. Namun kenapa Blank membawa Jude dalam penyelidikan ini? Blank menegaskan dirinya belum mendapat gambaran besar tentang kasus pembunuhan ini. Sebagai seorang detektif, Blank harus memecahkan semua misterinya. Blank meminta waktu tambahan untuk membuktikannya. Namun Geraldine sudah kehabisan waktu dan sekarang Geraldine harus mencari Jude untuk menangkapnya. Saat Jude kembali ke rumah singgah, dia melihat Sam memakai jas hujan dan sebuah lampu. Lalu sesuatu di luar akal sehat terjadi sob. Weeks bangkit dari kematian dan keluar dari makam lalu menyerang Sam. Saat Jude sadar, dia mendapati Sam terbunuh di hadapannya. Lalu Blank mendatanginya dan Jude melarikan diri karena takut. Geraldine sangat terkejut karena satu pembunuhan terjadi lagi dan korbannya kali ini adalah Sam. Mereka juga syok melihat makam Weeks terbuka dan jasadnya menghilang. Blank membuka peti mati Prentice dan mengamati jasad yang sudah membusuk, lalu Blank menyadari sesuatu. Tiba-tiba Martha datang dan mengatakan semua ini adalah keajaiban. Weeks bangkit dari kematian. Geraldine meminta anak buahnya membuat pembatas jangan biarkan media datang meliput tempat ini. Martha mendengar kabar bahwa Sam meninggal dunia, hal ini membuatnya terkejut dan menangis histeris. Jude berlari masuk jauh ke dalam hutan, lalu tiba-tiba perempuan dari jasa penyewaan alat menelpon. Dia mengatakan bahwa yang memesan alat untuk membuka makam adalah Pastor Weeks sendiri. Mendengar hal ini, Jude semakin bingung sob. Apa yang sebenarnya terjadi? Satu persatu para pengikut Weeks mendapat kabar bahwa Weeks bangkit lagi dari kematian. Lalu Sin berpindah ke suatu rumah di New York. Rumah ini adalah rumah Dr. Ned. Seseorang mendatangi Dr. Ned dan sepertinya Ned sangat kenal orang tersebut. Geraldine memutar rekaman CCTV dari rumah singgah. Mereka melihat pintu makam terbuka dan Weeks keluar dari makam menyerang Sam. Dan setelah beberapa detik Jude datang mencoba mengejar mereka. Hal ini semakin membuat polisi kebingungan.
Lalu anak buah Geraldine sudah mendapat sidik jari senjata yang membunuh Sam dan itu adalah sidik jari Jude. Geraldine bertanya di mana Jude berada, namun Blank mengatakan dirinya benar-benar tidak tahu keberadaan Jude. Di hati kecil Blank dia tahu ada yang tidak beres dengan semua ini, dan Jude hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Saat Blank akan keluar dari kantor polisi, dia melihat Jude datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun Blank membawanya keluar dan mengajaknya pergi sob. Jude bertanya apa yang kamu lakukan. Jude datang ke sini untuk menyerahkan diri. Namun Blank tidak peduli dengan penjelasan Jude. Blank bertanya di mana rumah Dr. Ned. Simon datang ke TKP kejadian. Dia ingin melihat keajaiban yang terjadi pada Weeks, namun polisi melarangnya. Blank dan Jude sampai di rumah Dr. Ned, namun terlihat pintunya tidak tertutup dan rumahnya sudah berantakan. Mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. God. Wicks. Jasad Weeks berada di samping bathtub yang dipenuhi dengan cairan asam. Blank mengurasnya, ternyata di dalamnya ada Dr. Ned yang sudah tinggal tulang belulang. Blank melihat ada 2 gelas kopi yang terisi di ruangan tersebut. Artinya seseorang yang membunuh Dr. Ned kenal dengannya. Blank juga menemukan sebuah obat di tas Dr. Ned. Sedikit demi sedikit Blank mulai merangkai semua misteri yang terjadi. Lalu dia menelpon Geraldine dan mengatakan ada mayat baru di rumah Dr. Ned. Dan jasad Weeks juga ditemukan di tempat ini. Jude mengatakan ke Blank bahwa dirinya harus kembali ke gereja dan menyerahkan diri ke polisi. Jude sadar di depan Sam yang meninggal dunia dan apapun alasannya bukti mengatakan Jude membunuhnya. Dan Jude akan mempertanggungjawabkannya. Jude juga meminta Blank untuk tidak menghalanginya. Lalu Jude datang ke gereja, dia menyuruh polisi memanggil Geraldine karena Jude akan membuat pengakuan di gereja. Geraldine datang dan mengatakan dirinya akan menahan Jude atas kasus pembunuhan Weeks dan Sam. Dan Jude juga adalah orang yang dicurigai dalam kematian Dr. Ned. Saat Jude akan mengatakan pengakuannya, Blank datang menyela pembicaraan mereka sob. Blank menyuruh semua orang duduk dan mendengarkan apa yang akan Blank katakan. Blank mengatakan saat Weeks masuk ke ruangan itu dia belum mati. Weeks selalu mengkonsumsi alkohol yang disimpannya di kotak saklar. Minuman yang dia tempatkan di kotak saklar sudah dicampur dengan obat penenang yang sangat kuat. Dan setelah meminumnya, dalam beberapa menit dia jatuh pingsan ke lantai. Dan momen itu memberikan sedikit waktu untuk pembunuh melakukan aksinya. Vera mengatakan Jude yang melakukannya. Namun Jude mengatakan saat dirinya masuk, pisau itu sudah tertancap di tubuh Weeks. Blank menjelaskan bahwa yang dilihat Jude bukanlah pisau yang menancap, namun sebuah patung serigala, dan darah yang Jude kira darah Weeks bukanlah darah asli. Saat Blank menyelidiki bar, Blank melihat sesuatu yang janggal di tempat itu. Bukan tas dari Dr. Ned, namun lampu di belakang meja, di mana terdapat 2 lampu dan dua-duanya tidak ada patung serigalanya. Kenapa ada 2? Dan kenapa dicat berwarna merah? Itu karena satu kepala serigala yang hilang dari bar sudah berada di jubah Weeks bahkan jauh sebelum Weeks masuk ke ruangan. Dan pada waktunya tiba, seseorang memicu tombol jarak jauh sehingga kepala serigala itu mengeluarkan darah. Dan itulah darah yang disentuh oleh Jude. Itu bukan darah manusia namun darah untuk mengelabui Jude. Saat Jude akan memegang kepala serigala itu, orang pertama yang melarangnya adalah Dr. Ned. Dan dari situ Dr. Ned mengambil alih posisi Jude. Dengan sedikit peralihan perhatian yang dibuat oleh Martha, pembunuhan itu terjadi dengan sempurna dan seolah-olah mustahil dilakukan. Tugas terakhir Ned adalah menyingkirkan botol yang digunakan untuk meracuni Weeks. Namun sayangnya Ned tidak menemukannya. Karena Jude yang baik hati ini menyembunyikannya agar tidak ada orang yang tahu kejelekan Pastor Weeks. Dan setelah jasad keluar dari gereja, Jude kembali ke ruangan itu mengambil botol di belakang pintu. Vera bertanya jika Dr. Ned yang membunuh Weeks, lalu siapa yang membunuh Dr. Ned dan Sam? Apakah Weeks benar-benar bangkit dari kematian? Di momen ini semua orang menunggu jawaban atas misteri yang terjadi. Namun Blank mengatakan dirinya tidak tahu. Hal ini membuat semua orang sangat kecewa, terutama Draven. Draven juga mengatakan akan mengunggah video ini ke internet. Dan semua orang akan tahu kalau Blank tidak bisa mengungkap kasus pembunuhan di gereja ini. I cannot solve this case. Are you saying that rose from the dead? This case. Thank you.
if you know what really happened. Thing because we deserve. Give us the answers. And would you consider Show's over. Everyone out. I add another chapter? It's me, Alan Cole, random house. Miracle confirmed. I assume they'll arrest. What the hell was that? Setelah semua orang pergi, Geraldine bertanya apa yang kamu lakukan. Apakah Blank percaya Weeks bangkit dari kematian? Lalu Blank menyuruh Geraldine melihat hal ini. Martha masuk ke gereja dan berterima kasih ke Blank karena Blank tidak mengungkap semua rahasia ini di depan publik. Artinya Blank rela dicap sebagai detektif gagal walaupun sebenarnya Blank tahu kebenarannya. Dan Blank memberikan kesempatan untuk Martha mengakui kesalahan di gereja ini. Blank melakukan ini agar Martha melakukannya sendiri atas kemauannya. Lalu Martha naik ke atas altar meminta Jude mendengarkan pengakuan dosanya. Jude bertanya apa yang harus aku lakukan. Blank menyuruhnya untuk menjadi pastornya dan menuntunnya. Martha mengatakan bahwa semua ini berawal dari niatan yang sangat tulus. Tapi pada awalnya itu semua diawali dengan kebohongan. Saat Martha masih kecil, Martha tidak melihat Prentice meninggal dengan tenang. Namun waktu itu Prentice memanggil Martha dan menunjukkan sebuah berlian yang disebut buah Hawa. Itulah harta yang bernilai jutaan dolar milik Prentice. Prentice mengatakan buah Hawa adalah harta Prentice yang sangat terkutuk. Siapapun yang melihat ini akan mengubahnya menjadi bencana. Dan Prentice bertekad melindungi harta ini dari siapapun termasuk anak cucunya. Ternyata Prentice menelan permata tersebut dan meninggal dunia sob. Hanya Martha satu-satunya orang yang tahu di mana keberadaan harta kekayaan Prentice. Dan Martha bersumpah untuk melindungi rahasia besar tersebut. Tapi ternyata Grace tahu kalau ayahnya membeli berlian itu entah dari mana dia tahu. Blank mengatakan Grace tahu akan hal itu karena Grace suka dengan barang mewah. Patung yang ditinggalkan Prentice adalah tempat berlian, bukan tempat patung. Karena Grace tidak tahu di mana Prentice menyembunyikan berliannya, malam itu Grace datang ke gereja bukan karena marah. Namun dia mencari keberadaan berlian tersebut. Dan saat Martha mendekati Grace, Martha mengatakan aku tahu di mana berlian itu berada. Sambil meledek Grace dengan sebutan PSK. Grace marah mendengarnya dan memukul Martha sambil bertanya di mana berliannya. Martha mengunci rahasia ini selama 60 tahun. Hingga Jude datang ke tempat ini dan menantang Martha mengatakan dosa terkelam yang Martha lakukan. Hari itu Martha melakukannya. Martha mengaku dan Weeks mendengarkan semuanya yang Martha akui. Seharusnya Martha mengaku pada pastor yang berbeda, bukan Weeks. Dan pada malam pertemuan saat Weeks mengatakan akan menghancurkan semuanya, Martha menyadari bahwa Weeks berencana mengambil buah Hawa milik kakeknya lalu pensiun dalam kekayaan. Setelah beberapa waktu Martha mencoba menelpon pihak penyewaan alat. Dan benar saja Weeks sudah memesan alat untuk membuka makam. Jika Weeks berhasil mendapatkan buah Hawa, maka gereja ini akan jatuh dan Martha tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Karena sedari awal Prentice sudah mengingatkan bahwa berlian itu terkutuk. Dan saat itu juga Martha memiliki pandangan jika Martha bisa mengambil berlian itu lebih dulu dari Weeks dan membuangnya, maka berlian itu tidak akan dimiliki oleh siapapun dan secara bersamaan Martha akan membuat Weeks bangkit dari kematian. Lalu Martha menyusun sebuah rencana. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka dari itu Martha meminta bantuan kepada orang yang bisa menjaga rahasia, yaitu Dr. Ned dan Sam. Dr. Ned mengambil obat dari rumah sakit dan Martha yang menuangkannya ke minuman Weeks di gereja. Hingga Weeks memakai jubah yang sudah disiapkan oleh Martha. Dan sejauh itu rencana berjalan dengan lancar. Blank menjelaskan bahwa Sam yang membuat peti mati. Dia membuatnya ergonomik dan mudah dibuka dari dalam. Dia menyembunyikan jasad Weeks di rumah singgah dan Sam menyamar sebagai Weeks berada di peti mati. Rencana sempurna untuk menipu semua orang. Beberapa waktu setelahnya, Sam keluar dari peti mati lalu membuka peti Prentice. Dan benar saja, dia menemukan berlian itu di perut Prentice. Dan dari sini semua sandiwara makin lengkap sob. Pintu makam terbuka sebagaimana mestinya. Semua kejadian itu otomatis terekam CCTV rumah singgah, di mana orang yang menggunakan jas hujan adalah Dr. Ned. Dr. Ned memiliki tugas untuk membawa jasad Weeks ke rumahnya dan menghancurkannya dengan cairan asam. Dan hari berikutnya, Sam akan bercerita tentang Weeks yang bangkit dari kematian. Namun hal tak terduga terjadi malam itu, di mana Jude tiba-tiba muncul dan semua rencana berantakan. Saat Martha mendapati Sam meninggal dunia, dia menyadari bahwa Dr. Ned tergoda oleh buah Hawa.
dan Martha yakin Ned yang membunuh Sam. Ternyata seseorang yang bertamu ke rumah Ned sebelum Ned meninggal adalah Martha. Dan di momen itu Martha berpura-pura belum tahu kalau Sam sudah meninggal. Dia tetap tenang dan menjalankan rencana sebagaimana mestinya. Dr. Ned membawa Martha ke basement dan menunjukkan berliannya. Lalu Martha menjatuhkan berlian tersebut. Dalam hati Martha berkata bahwa Ned sudah dalam pengaruh iblis. Setelah membunuh Sam, dia akan membunuh Martha dengan cara apapun. Dan malam itu Martha mengatakan dirinya tahu Sam meninggal dan Ned membunuhnya. Lalu dengan tenang Ned menceritakan kebenarannya. Saat Jude mengejarnya, mereka tidak boleh terlihat oleh Jude. Lalu Sam memukul Jude hingga pingsan. Sam memberikan berliannya ke Ned dan saat itu juga berlian itu menghasut Ned untuk melakukan sesuatu yang lebih. Keserakahan dan nafsu menguasai pikirannya. Could resist temptation. All that stood in his way was obstacles. With a violent he took it. Hingga Ned membunuh Sam dan membawa berlian itu pergi. Dia menjadikan Jude kambing hitam kematian Sam. Setelah membunuh Sam, satu-satunya yang masih menghalanginya adalah Martha. Maka dari itu Ned memberi obat di kopi milik Martha. Namun Martha bukanlah orang yang bodoh. Martha sudah tahu hal ini akan terjadi. Dan saat Martha menjatuhkan berlian, dia memanfaatkan waktu itu untuk menukar gelas kopi miliknya. These things I did. Vengeance is mine. Martha menempatkan Ned ke bed up dan membuatnya terlihat seperti Wicks bangkit dari kematian menuntut balas ke orang yang membunuhnya. Tapi kenyataannya Martha lah yang membalas. Martha mengakui semua dosa-dosa ini. Dia bertanya apakah ada pengampunan untuknya. Lalu tiba-tiba Martha pingsan. Jude bertanya apa yang terjadi. Blank mengatakan sejak dia duduk di kursi, Blank sudah menyadari bahwa Martha juga meminum racun yang sama dengan Ned. Lalu Blank meminta Jude untuk membimbingnya menuju kedamaian di akhir hidupnya karena sudah terlambat untuk menolongnya. Geraldine pergi keluar untuk mencari pertolongan pertama. Lalu Blank meminta Jude untuk menyelesaikannya. Di akhir hidup Martha, dia berterima kasih ke Jude lalu berlian buah hawa jatuh dari tangan Martha. Melihat hal ini, Blank pura-pura tidak melihat dan pergi keluar. Artinya Blank menyerahkan semua keputusan di tangan Jude karena Blank percaya Jude adalah pastor yang baik. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Gereja ditutup sementara waktu dan para jemaat yang tersisa berpencar. Rose menjadi penulis buku yang dikenal lagi di masyarakat. Vera mendapatkan awal hidup barunya. Simon mendapat kekuatan kembali untuk terus melanjutkan prestasi selonya walaupun tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Namun Simon tidak menyerah. Dan Draven masih terus mengejar berlian peninggalan kakeknya. Dia yakin Jude tahu tentang hal itu, namun Jude mengatakan dirinya tidak tahu keberadaan harta tersebut. Draven mengatakan bahwa orang terakhir yang bertemu Martha adalah Jude dan Blank. Blank juga memberitahu bahwa dirinya tidak melihat berlian itu. Mungkin Martha telah membuangnya. Draven bersumpah jika Jude memiliki gaya hidup yang mencolok, itu artinya Jude mengambil berlian itu. Dan Draven akan kembali menuntutnya. Langstrom meminta Jude untuk membuka kembali gereja dan Langstrom mengutus Jude untuk menjadi pastor tetap di tempat ini. Jude berterima kasih ke Blank, tanpa Blank Jude tidak akan sampai di titik ini. Di akhir cerita, Jude membuat salib dari kayu dan memasang salib tersebut ke dalam gereja. Terlihat berlian itu Jude sembunyikan di dalam salib tersebut. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.